Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sinya kecerdasan, akal budi, hikmat. Apa itu roh hidup? Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman, ya, dan Allah menghidupkan segala sesuatu oleh rohnya. Paham? Jelas, Ya. jelas kok di sini, jelas. Oke, ya jelas ya. Jelas. Sambil Jadi- ku tinggal masak Bang Repeng ya. Oke. Lanjut. Allah mengutus firman menjadi manusia. Namanya Yesus, gelarnya Tuhan, Kristus, Gembala, Raja, Nabi, Imam, Hakim, Tuan, semua. Jadi ini gelar. Jadi ini nama. Ini gelar, ini nama. Oke? Paham sejauh itu? Ya, Ya udah. terus Ada mau kau tanya? itu lanjut ke yang tadi warna tinta merah itu. Ya, yang merah kalau di Islam Ah, satu zat Allah memiliki 20 sifat dan 99 nama. Total 120. Jadi Allah mengutus satu sifatnya, yaitu kalam, sifat kalam, melalui Jibril dan Muhammad. Dan itulah yang ada di dalam Quran. Jadi Quran itu ada dua. Quran itu ada kalam dan juga kertas plus tinta. Ya. Kalamnya ini kalau dalam ilmu Islam ini kekal. Ya. Kalau ini fana. Ciptaan. Ya. Ini fana kertas tintanya. Yesus kemanusiaannya itu abadi. Tapi keilahiannya itu kekal. Paham? Jadi hakikat Yesus sebagai firman itu kekal, hakikat Yesus sebagai manusia abadi. Kalau Quran hakikat kertas dan tinta itu ciptaan buatan pabrik kafir, tetapi kalamnya itu kekal. Sama dengan zat Allah, sama-sama kekal. Paham? ya. Ada lagi mau kau tanya? Ini tadi kan saya menyimak dari teman yang sudah turun. Yang dipersoalkan kan ini masalah firman. Ya, Iya. kalau di Islam itu memang namanya wahyu ya, ada penyampainya kan, kayak Jibril mewahyukan. Oke. Nah, kepada Nabi Muhammad. Tidak mungkin lah Jibril mau disamakan dengan Muhammad, nggak mungkin. Loh. Karena dia malaikat. Sekarang saya tanya, Sekarang saya tanya, Jibril dengan Muhammad sama-sama pengantara kan? Perantara menyampaikan Quran kan? Ya, Ya udah, berarti Jibril dengan Muhammad setara dong. Sama-sama ciptaan. Ciptaan. Gelarnya beda lah. Iya, Malaikat beda, kan. tetapi posisinya sama kan? Sama-sama ciptaan, sama-sama utusan kan? Iya. Ya, Ya betul, udah. sama-sama ciptaan. Sekarang saya tanya, firman yang disampaikan Jibril dengan firman yang disampaikan Muhammad sama nggak isinya? Otomatis sama karena Jibril. Oh ya adalah udah, pengampang. berarti mereka setara dalam pewahyuan, setara dalam hakikat sebagai ciptaan, setara dalam posisi sebagai utusan, hanya berbeda dalam jenis. Jenisnya berbeda. Kalau Jibril itu jenis apa? Jenis malaikat. Kalau Muhammad itu jenis manusia, hanya beda-beda aja. Jenisnya beda, tapi posisi sebagai ciptaan, posisi sebagai utusan sama. Iya, tapi kan secara kehidupan yang sekarang itu jelas beda kan antara Muhammad. Oke, kan sekarang saya tanya, bisa nggak wahyu Quran ini sampai kepadamu tanpa Jibril? Keyakinan kami ya nggak bisa lah karena harus ada. Ya udah. Jadi kenapa kamu hanya mengagungkan Muhammad tapi tidak mengagungkan Jibril? Toh posisinya sama.
sama-sama pemberi wahyu. Wih, nggak bisa lah karena Lo nggak bisa kenyataan. Jadi gini, kalau kamu mengatakan tidak bisa, tapi kenyataannya datanya demikian, jangan kau mengatakan tidak bisa. nggak bisa. Muhammad tidak akan bisa, dengarkan, Muhammad tidak akan bisa menerima wahyu tanpa Jibril. Jibril tidak bisa menyampaikan wahyu kepada kalian tanpa Muhammad. Jadi kalian pengantarannya itu berdobel. Allah, Jibril, Muhammad, sahabat. Sahabat lah yang tulis Quran. Ini Jibril. Jadi Jibril dengan Muhammad itu ya sama. Sama-sama utusan. Betul nggak? Ya. Ya udah, kenapa kau hanya memuliakan Muhammad? Kau tidak memuliakan Jibril. Ya. Kenyataannya Jibril boleh dikatakan lebih kudus daripada Muhammad. Bisa dikatakan. Kenapa? Karena Jibril tidak pernah tidur dengan bocil. Kan nggak pernah tidur Jibril dengan bocil. Ah, ini arahnya sudah menghujat lagi. Kita kan mau Bukan diskusi menghujat, enak. data itu. Coba, ini data Saya apa itu enggak ini? slow. Coba, Saya itu slow. ini baca ini, data apa enggak ini? Gini Pak Setia. Baca kita dulu, itu baca relax dulu, aja. data enggak ini? Sahih Bukhari 4738, data enggak ini? Saya itu loh enak kalau ngomong. Nggak usah Iya, kau nyerang baca dulu begitu. lah. Coba kau Makassar baca dulu aja, Bro. Begini Pak Setia. Baca dulu dong. Begini Pak Setia, begini, dengar. Saya Iya, itu kau nyimak. baca dulu dong. Ini data, jangan bilang aku menghujat. Itu data apa enggak itu? Dengar dulu, saya ngomong. Iya, boleh jangan nggak? bilang aku nggak nerima kalau kau bilang aku menghujat. Kalau Tidak, aku tuh, menghujat dengar berarti dulu aku ngomong. hanya bacakan, aku nggak nambahi kok. Iya. Coba baca. Ini yang nulis ini Bukhari ini. Iya, cocok mejanya. Ya kau baca dulu satu kali. Kau baca dulu satu kali. Saya pikir tadi kita enak ngomong. Iya, jangan hanya ngomong dong. Gini. Baca dulu satu kali. Hadis ini lihat. Hadis ini bukan hanya ada di Sahih Bukhari 4738, tapi ada juga 4739. Sahih Muslim 2550, Sunan Nasai 3203, Musnad Ahmad 23023. Ada berapa ini? 45 catatan hadis tentang peristiwa ini. Kalau gini nggak cocok bro, masalahnya. Ya kan memang kamu nggak akan cocok kalau sama saya hanya Sudah mudah sampai bilang mana nggak nih cocok. diskusinya? Gini. Sorry saya aku kan tinggal tadi- teman-teman. Kenapa saya mesti minta ngobrol sama Pak Setia? Karena saya pikir tadi orangnya kan enak cara menjelaskan. Ujung-ujungnya malah menghujat. Kan Ya jadi karena kamu takia, enak. karena kamu nggak jujur. Saya tanya sama kau Nggak jujur sekarang. gimana? Saya Jibril jawab dan sesuai Muhammad dengan sama-sama pertanyaan. ciptaan, betul? Nggak enak sudah, nggak enak kan? Saya Bentar pikir dulu, kita enak Jibril dan ngobrol, Muhammad tapi- sama-sama Tapi ciptaan. Anda sudah menghujat. Jibril dan Muhammad sama-sama utusan. Orang bodoh Jibril Tuhan dan manusia. Muhammad sama-sama penyampai firman. Ada manusia dijadikan Tuhan, bagaimana caranya? Muhammad Nggak ada Tuhan manusia kan? dijadikan Tuhan. Coba, di mana Ya, datanya di dalam Alkitab Tuhan manusia dijadikan Tuhan? Coba, Manusia dijadikan Tuhan. coba Akan datanya terganti. dong. Kamu itu menuhankan Muhammad kok, kamu nggak sadar-sadar gitu. Enggak, siapa yang menuhankan Muhammad? Menuhankan tuh emang maksud kamu menuhankan tuh apa? Alah, itu hanya asumsimu saja. Lah, kan kamu nggak tahu menuhankan kan? Udah nggak enak ngobrol sama itu. Saya pikir enak tadi saya relax mau ngobrol kok malah begitu modelnya. Tapi Iya, nggak akan enak terganti. Gini loh. Kamu kan bilang menuhankan, tapi kamu kok nggak tahu menuhankan itu apa gitu loh. Kan parah kayak gitu namanya. Kamu bilang itu tapi kamu nggak tahu apa itu gitu loh. Coba saya tanya dulu, kamu menuhankan itu Sudah apa? matang belum itu? Sudah matang Nunggu belum sambil ikannya nunggu itu matang. Tadi kamu goreng ikan. Sambil nunggu matang. Sambil nunggu matang. Enggak, saya lebih seru sebenarnya, enak nonton antara Bang Edis dengan Bang Nandar itu saya lebih suka sebetulnya. Si Nandar aja tukang lari kok, gimana? Saya sebagai penyimak aja kok. Si Juma coba sampein suruh ngadepin saya tuh gimana? Aduh, nggak tahu, nggak pernah nyimak sumpah saya. Yang sering nyimak si ini Pak Bang Nandar dengan Pak Bang Edis itu aja. Si Nandar bingung itu ditanya Muhammad itu rob atau Makanya enggak. saya sih, gini sebetulnya Bang Edis, saya sih yang jelas salah toleransi lah, artinya begini. Saya
memihak-mihak siapapun. Artinya keyakinan kita beda kan otomatis sudah saling meyakini Iya sendiri-sendiri kan, betul. seperti Cuman itu. masalahnya gini loh. Ngobrol. Iya, justru Enak begini begitu, takkan maksudnya. Jangan terganti. terus menghujat. Gini loh, takkan terganti. Kamu Kan enggak enaknya tadi kan, Bang. Nah, suara saya kedengeran nggak sih? ini Bang Edis. Tadi Suara saya bagus nggak sih kedengaran teman-teman? tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Suaramu bagus. Putus-putus. Saya dengar baik kok suaramu. Jadi begini, takkan terganti. Kamu itu kan dan Dandar dan kawan-kawan terus-menerus mengatakan, mengapa kok manusia kok kalian tuhankan kan gitu. Betul nggak? Betul nggak? Ngelek-ngelek. Ah, alasan kamu itu. Kalau udah kesini-sini kamu udah cari ngeles itu. Suaramu aja bagus saya denger kok, ngelek-ngelek. alasan aja kamu itu. Ngelek apanya? Ngelek apanya Suaramu di yang sini, ngelek? Bang. Lah, Bang semua Herben apa putus-putus Bang Herben. ada? Suaranya kadang-kadang Bagus dia Wah, bagus ngeles berarti. kamu tuh. Udah kalau ngeles-ngeles di bawah lain tempatnya. daerah lain. Iya, kalau ngeles-ngeles tempatnya di bawah. Tukang ngeles aja. Mana sih tukang ngeles-ngeles ini? Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Roman. Muslim Pak Roman. Ya, Muslim Bang. Muslim yang terdidik atau Muslim yang cuman ikut-ikutan aja? Ya, Muslim yang terdidik. Muslim yang terdidik. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang Islam? Islam itu dasar keimanannya adalah iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, dan iman kepada nabi-nabi, malaikat, hari kiamat. Itu dasar keimanan. Oh gitu. Apa pandangan Islam terhadap Kristen? Kenapa? Apa pandangan Islam terhadap Kristen? Kafir. Kafir. Oke. Kenapa disebut kafir? Ya, karena menurut Islam orang Kristen itu menyekutukan Tuhan. Menyekutukan siapa? Tuhan, Allah. Menyekutukan Allah. Mm-mm. Boro-boro menyekutukan bang. Orang Allah aja nggak kenal, kami gimana menyekutukan? Loh, itu kan Ada-ada aja, Anda Bang. berbicara, bertanya kepada Iya, orang berarti Islam. kamu itu dikerjain. Orang-orang Kristen aja nggak kenal Allah kok boro-boro menyekutukan. Ada-ada aja Kan kamu. Anda begini-gini loh. Iya, saya tanya kamu tadi kan, apa pandangan agamamu terhadap Kristen? Kamu jawab orang Kristen itu kafir karena menyekutukan Allah, betul? Iya. Nah masalahnya kami nggak pernah menyekutukan Allah, kenal aja kagak, gitu loh. Kan Nggak kami itu anggap apa itu loh, ya? bahkan nggak kami anggap ada, kan itu menurut susahnya. Kristen kan, Sekarang saya tanya itu kamu, kan menyekutukan menurut itu Kristen, apa? Anda bertanya saya sebagai orang Muslim. Betul, menyekutukan itu apa? Menyekutukan itu membuat Tuhan selain Allah. Oke, artinya selain menuhankan Allah juga menuhankan yang lain gitu kan? Ya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, kapan ada Kristen menuhankan Allah? Boro-boro Allah jadi Tuhan di Kristen, dulu, dikenal gini aja dulu. kagak, Oke, gitu loh. Edis ya. Enggak, masalahnya kamu Bentar, dikerjain bentar. gitu loh. Iya, saya mau jelaskan nih, Edis. Enggak, Ya. kamu dikerjain, kamu itu dapat informasi palsu gitu loh. Gini ya. Oke, gantian ya. Orang Buddha pun kita katakan kafir. Iya, karena namanya tidak kamu dapat menyembah informasi Tuhan. palsu. Bentar, Coba bentar. kamu tanya sama orang Buddha, pasti dia nggak kenal Allah. Siapa Allah itu nggak kenal. Ini kan versi Islam. Anda bertanya. Iya, makanya kepada saya Tuhan, bilang kamu saya- dikerjain gitu loh. Anda bertanya kepada saya sebagai Ada-ada orang aja Islam. kamu itu. Iya, saya menjelaskan kepada kamu sebagai saya orang Kristen kan sama. Ya, Menurut sama. versi saya, menurut versi dari saya, menurut versi dari kamu, Saya kami tidak tanya kafir. kamu masalahnya. Ya, saya menjelaskan ke kamu. Gimana nih orang? Kamu saya sadarkan, kamu saya tepuk pundak kamu. He. Kenapa bang? Kami nggak pernah nuhanin Allah, Tuhanmu itu nggak pernah kami kenal, nggak pernah ada sejarahnya Allah itu nggak pernah ada di tempat kami. Allah yang mengutus Muhammad, Ya, Allah yang memang bermukim berbeda di Mekah, kita Allah dengan Tuhan Tuhan. negeri Mekah itu kagak ada, kami nggak pernah kenal. Yang memang harusnya memang seperti itu. Kok boro-boro kamu bilang kami menuhankan Allah dan
Dan Loh, Isa, ini kan orang Allah kagak kenal, Isa kagak kenal. menuhankan Tuhan yang lain atau menuhankan Tuhan Allah dengan dibarengi Sekarang kau mau, dengan sekarang mau kau lain. ralat. Sekarang mau kau ralat lagi. Ada aja kamu itu. Tak ada Aduh. diralat, ya kan? Gini loh, Buddha dikatakan kafir karena menyembah Tuhan yang berbeda, ya kan? Sekarang kau ralat. Sekarang kau ralat. Belum lah, gimana sih orang gantian dong? Udah sekarang gini. Menyembah Tuhan Allah, tapi Sekarang gini dibarengi Rohman dengan gini. Kita ada kan Tuhan kita yang nggak etis lain. nih. Itu Sebentar Rohman, disebut Rohman kafir dengerin. juga. Dengerin Rohman, nggak dengerin. Kita nggak etis nih ngomongin Buddha, kan nggak ada di sini pesertanya, ya kan? Nah, ini kan Nah, kita sekarang bahas gini. kafir. Sekarang gini. Kita kan di sini Islam Kristen. Nah, kamu bilang bahwasanya kami ini menuhankan yang lain. Ya, Saya mau tanya sama kamu, menuhankan itu menurut Al-Quran itu ngapain? oke. Menuhankan itu menyembah. Iya, ngapain itu? Ya menyembah. Iya, melakukan menyembah tuh perintah. ngapain? Menyembah tuh ngapain? Menyembah itu membuat sesembahan. Membuat sesembahan tuh gimana? Kan kau muter-muter, kau Gini loh. kau nggak ngerti apa. Kau itu sebenarnya nggak tahu apa yang kau omongin gitu loh. Bukan tidak tahu karena versi menyembah itu berbeda-beda antara Loh, kau kan tuduh, kau kan tuduh saya Kristen, menuhankan yang lain. Kutanya kau, maksud kau menuhankan tuh apa? Kau bingung menuhankan tuh apa? Coba apa menuhankan itu? Kau menyembah tidak kepada Yesus? Menyembah bukan yang ada di dalam kepalamu. Kami nggak pernah sholat, kami nggak pernah cuci-cuci tangan, kumur-kumur gitu, kumur-kumur nggak pernah kami kayak gitu. Sama. Iya, makanya yang saya tanya sama kamu, tolong kamu klarifikasi. Kamu kan bilang kami menyembah Tuhan lain atau menuhankan yang lain, kan gitu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu, pengertian menuhankan itu menurut Al-Quran tuh ngapain? Kalau kamu nggak tahu ayatnya, biar saya kasih tahu ayatnya. Mau nggak kamu kasih tahu ayatnya? Gini loh. Kamu mau nggak saya kasih tahu ayatnya? Ya, silakan. Nah, di dalam At-Taubah 31, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Ya. Berarti mereka menuhankan rahib-rahib, menuhankan alim ulama, dan juga menuhankan Al-Masih, betul? Ya. Nah, saya tanya sama kamu, menuhankan rahib-rahib, menuhankan Al-Masih, menuhankan, maksudnya apa itu menuhankan itu perbuatan apa? Saya jelaskan di sini. Kenapa mereka dikatakan menuhankan? Saya nggak tanya kenapa, saya tanya perbuatan apa itu menuhankan itu? Ya kan ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Kau bolot kau namanya. Menuhankan rahib-rahib. Ya kau tuh bolot. Yang kutanya itu bukan kenapa mereka menuhankan, yang kutanya perbuatan apa yang dilakukan sehingga disebut itu menuhankan. Iya, makanya saya mau menjelaskan di sini kenapa mereka disebut menuhankan rahib-rahib dan pendeta-pendeta. Oke. Perbuatan apa yang mereka lakukan terhadap rahib-rahib dan pendeta-pendeta itu? Oke, gini. Karena pendeta dan rahib itu ya memerintahkan atau membuat syariat baru yang tidak sejalan dengan syariat Tuhan. Baik. Artinya ketika ada seseorang memerintahkan yang tidak sesuai dengan syariat Tuhan tetapi ditaati oleh yang diperintahkan kepadanya, itu artinya dia telah mentuhankan. Ya. Oke, ku catat standarmu ya. Oke, berarti kalau ada seorang nabi, seorang ulama, seorang manusia yang memerintahkan suatu syariat bertentangan dengan syariat Allah, maka ketika kita lebih mematuhi orang itu ketimbang mematuhi Allah, berarti kita sudah menuhankan dia. Ya. Baik. Menurut Quran, darah itu haram nggak? Darah tak ada dikatakan haram. Dikonsumsi maksudnya, darah itu haram nggak untuk dikonsumsi? Halal apa haram? Ya, halal atau haram untuk dikonsumsi? Haram. Kalau ada seseorang yang menghalalkan darah, lalu kamu lebih taat kepada seseorang itu, berarti kau sudah menuhankan dia nggak?
Gini bro ya. Ah, saya jelaskan mutar dulu ya. kau. Kau kalau mutar ku tendang kau dari sini. Kau yang bikin definisi, sekarang dengarkan. Sekarang mau ku jerat definisimu itu ke lehermu. Ngerti kau? Ngerti? Sekarang kau mau ku jerat dengan definisi yang kau sebentar. Kau jangan lari kemana-mana. Jelaskan bukan lari kemana-mana. Kau kutanya tadi menuhan kau jangan muter-muter, jangan muter-muter. Nggak ada muter-muter. Kutanya, dengarkan saya. Kutanya kamu sekarang. Menurut Quran, darah itu diharamkan untuk dikonsumsi. Kamu setuju kepada saya? Artinya, ketika ada seseorang yang menghalalkan darah, bahkan memberi hadiah tidak akan disentuh api neraka terhadap orang yang meminum darah. Dan orang itu lebih patuh, lebih taat kepada perintahnya, berarti dia telah menuhankan dia, betul nggak? Sesuai dengan kriteria kita yang pertama tadi. Sesuai dengan kriteria ya. Sesuai dengan masalahnya gini bro ya. Masalahnya gini. Mau berbelit kau. Udah kau tidur di bawah, berbelit kau. Gimana? Kau berbelit kau orangnya berbelit kau. Macam ular kejepit pintu dapur kau itu orangnya. Aneh. Kau yang bikin definisi. Ku kenakan definisimu itu ke lehermu, kejerat lehermu. Ada-ada aja kamu. Iya, macam baling-baling bambu jadinya. Ya, lanjut Bang Irban. Mungkin Bang Irban mau menambahkan atau bagaimana? Oh, Bang Alex, gimana kabar? Apa mau ditanya atau mau ditanya? Mau bertanya atau mau ditanya, bro? Di tempat saya belum nyangkut loh dia. Di saya di sininya nyangkut di yang tapi nggak ada suara. Iya, dia nggak ada suara dia. Coba diturunkan aja lagi. Iya, jadi istilahnya janganlah kalian bilang-bilang menuhankan. Coba ngaca dulu gitu loh. Ambil kaca besar-besar, kau menuhankan enggak gitu loh. Kalau kami jelas menuhankan dan kami bangga itu dengan hal itu. Orang perintah Tuhan kok, itu perintah Bapa kok, supaya menuhankan Yesus. Gimana? Shalom Shalom Pak Irben. Oh, Kristen juga. Shalom. Iya, shalom Bang. Gimana Bang? Ya. Sebelum diskusi dengan mereka, tanya dulu mereka punya Quran atau hadis gitu. Kalau enggak, udah usir aja, karena mereka akan berbelit-belit. Terima kasih. Terima kasih Bang. Kutunkan Bang ya. Ya, boleh. Makasih Bang, love you. Evlogia Muslim Bang? Saya Kristen. Mohon maaf Bang ya, kita turunkan dulu kalau Kristen Bang ya. Oke, terima kasih. Oke, maaf ya Bang ya, maaf loh Bang, maaf Bang. Kita undang yang Muslim ya Bang ya. Kita undang yang Muslim. Muslim di bawah, coba undang Juma ke sini, suruh sini si Juma. Bisa nggak Juma jelasin ini? Kan dia muter-muter gitu loh. Jangan pakai standar ganda. Kalau di tempat saya ini nggak boleh standar ganda. Gitu loh. Kalau kau berbuat memasukkan buah apel ke mulutmu, kalau kau sebut itu makan, kalau ku ganti nanti apelnya duku, harus kau bilang itu makan juga. Jangan nanti kalau itu namanya bukan makan, tapi itu ngunyah doang. Ya gimana kamu itu? Kamu yang bikin definisi menuhankan, giliran itu saya terapkan ke kamu, pusing nggak jadinya kan? Nggak naik-naik ini, dua orang juga saya naikin Bang Irben. Mutar-mutar di ini. Kenapa ya?
Kalau di DPI saya satu udah naik, tapi yang satu enggak. Oh, ini udah naik. Arul Allah Muslim bang. Muslim bang. Iya, sudah menyimak atau baru datang bang? Aku baru datang nih bang. Iya bang, betul nggak dalam sudut pandang Islam itu bahwasanya orang Kristen itu menuhankan selain Allah? Itulah sebabnya mereka kafir, betul nggak itu bang? Oh, kalau nggak menuhankan Allah ya termasuk orang yang kafir bang. Oke. Berarti dalam sudut pandang Islam orang Kristen itu menuhankan bukan menuhankan Allah ya? Oh iya bang. Tapi menuhankan siapa? Yesus ya? Ya, Menuhankan Isa gitu ya? karena aku udah ngomong kak bang, orang yang kafir itu orang yang nggak menuhankan Allah. Iya, makanya ku tanya bang, dalam sudut pandang Islam, Iya, orang Bang. Kristen itu menuhankan bukan menuhankan Allah tapi menuhankan Isa gitu ya? Kayak mana pula abang ngomongnya itu? Dulu. Gimana nih? Jangan-jangan orang Kristen menuhankan Allah di menurut informasi yang abang dengar dari Muhammad kan jadi lucu gitu. Menurut pandangan abang tuh kayak mana? Menurut pandangan aku kayak gitu. Enggak, aku tanya lo sama abang itu. Dari Iya, abang kan Bang. Islam. Iya, Dari Bang. sudut pandang Islam, orang Kristen itu kan kafir karena tidak menuhankan Allah, betul? Yang bilang abang orang Kristen kafir itu siapa? Iya, saya tanya. Oh, abang nanya. Oke, Iya, oke, 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 nanya oke. kami. Oh iya iya iya, oke oke bang. Betul? Iya iya iya. Ah, lalu kami menuhankan siapa menurut agama Anda? Itu kan keyakinan abang, bukan keyakinan aku. Iya, bang ngerti. Maksudnya menurut pandangan Islam itu kami menuhankan siapa? Nggak Ya, apa-apa, nggak bang. Ini kan diskusi lintas iman. Oh, maksud abang aku harus jujur gitu ngomongnya ke abang. Iyalah, Abang beriman ngapain siapa? kita nggak jujur, bang? Yang penting tidak menghujat, gitu loh. Iya, aku kalau masalah keimanan bang, itu kan hak abang. Gak mungkin aku tanya Betul, abang, bang. apa. Betul, bang. Hak, makanya kita di sini diskusi, gitu loh. Iya. Yang penting santun, tidak menghujat, kan gitu. Betul, bang, iya. Ah, makanya aku tanya Bang Arul, menurut versi agama Anda, kami ini orang Kristen ini menuhankan siapa? Menurut siapa aku bilang nanti salah ngomong pula aku bang. Kan dosa Enggak, dalam agama sebenarnya. Islam ya nggak mungkin salah kan? Namanya dalam agama Islam. Ya, dalam agama iman Islam Anda, itu, kan? Agama itu nggak ada yang salah sih bang, orang yang salah bang. Enggak, menurut agama Anda menuhankan siapa? Menuhanan ya kayak mana bang, definisi Tuhan aja kan kita beda-beda bang, nggak bisa sama bang. Nah, itu repot kan. Silakan Bang Erben, saya balik dulu nih masakan ini. Oke. Arul, Iya bang. kamu mau ditanya atau mau bertanya? Ya aku mau bertanya apa ya bang ya? Oh, Ya abang lah bertanya apa? oke. Mana tahu aku bisa jawab kan? Saya bertanya ini. Saya sudah tanya tadi. Iya bang. Kalau ada sekolah SD, kepala sekolahnya itu mengangkat orang usia 6 tahun jadi istrinya dan digauli usia 9 tahun. Mau nggak kau menyekolahkan anakmu di sekolah SD itu lagi? Ya kita kan nggak boleh ngambil jeleknya dulu bang. Kita kan harus selidiki Oh, dulu. itu nggak jelek itu. Ya menurut pandangan abang nih larinya kemana sekarang ini? Ya saya nggak lari kemana-mana. Kau jawab aja berdasarkan hati nuranimu. Ya kalau menurut saya Atau abang ngomong kamu malah laporkan itu kepala sekolah ke kantor polisi supaya ditangkap, dipenjarakan. ini abang bercerita larinya kemana? Abang terangkan dulu ke aku. Ya saya nggak lari kemana-mana. Saya tanya larinya itu ke- dulu. Kau jawab aja dulu. Abangnya larinya ke manusianya atau ke agamanya? Abang harus ngomong jelas-jelas. Ya, Bisa saya tanya dulu. Kalau ada seorang manusia, jabatannya kepala sekolah, dia mengangkat anak 6 tahun menjadi istrinya dan digauli 9 tahun. tahun. Mau nggak kau sekolahkan anakmu lagi di sekolahnya itu? Kalau menurut kemanusiaannya saya nggak mau bang. Oh, menurut kemanusiaannya nggak mau. Terus Ya, menurut ya nggak apanya bisa kau lah, mau? bang. Menurut apanya kau mau?
Kalau menurut agamanya nggak boleh bang. Oh, menurut agamanya nggak boleh. Nah, kalau manusia Nah, tuh kan tapi bagaimana sifat dengan manusia, data Bang. ini, bro? Bagaimana dengan data ini? Data apa bang? Ya ini kau baca aja. Kau yang baca ya. Aku tunjukkan aja. Aku hanya bertanya. Terserah apapun jawabanmu. Coba kau baca dulu data ini. Oh data itu bang. Nah, coba baca dulu. Apa datanya tuh bang? Ya kau baca, kan udah kutunjukkan. Aku kan baik sama. Size Bukhari itu bang ya? Iya, saya Bukhari 4738. Baca aja yang langsung alinea kedua. Nabi langsung itu aja, coba baca. Nabi SAW. Oh itu bang, itu paham. Baca aku dulu ayatnya, selesai. Bang. Udah paham bang, di otak aku ayatnya itu. Iya, jauh baca dulu selesai dong supaya kau jangan-jangan kau belum pernah baca. Baca dulu coba. Baca dulu dong selesai, bro. Kan diskusinya kan Ini. aku kan tanya kamu. Ya, Kayaknya dia malu Bang Arvin baca, Bang. Enggak Kayaknya dia malu bacanya, baca. bang. Ya silakan Bang dibaca. Silakan Baca dibaca. Udah dulu, paham bro. aku itu. Udah paham aku. Ya jangan bilang sudah Janganlah kau paham. suruh baca lagi. Biar aku jelaskan dulu. Saya hanya suruh baca doang. Biar aku aja Bang Arvin yang baca. Dia kayaknya malu. Oke, Ya, aku bacakan ya. baca. Oke. Saya mewakili Apa Arul tadi yang dia seperti sungkan mengeluarkan suaranya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, maksudnya Aisyah, saat ia berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun. Ya gimana itu nih, bro? Tadi kalau kepala sekolah langsung kau lapor polisi. Kalau seperti ini gimana tanggapanmu? Maaf Bang Arul. Saya potong sebentar. Iya bang, ya Iya. bang, silakan. Aku paham Ini- itu bang, kemana larinya iya. bang. Ini tidak harus dengan satu riwayat untuk Oke. mengatakan bahwa ada Ini riwayat lain. soheh, ini soheh. Ada riwayat Isma lain yang ulama. mengatakan. Iya. Ini sahih. menurut Ya, saya. nggak apa-apa. Riwayat lain mengatakan silakan tunjukkan datanya, Bang. Kalau nggak langsung Ya, saya coba turunkan. riwayat. Tunjukkan riwayat lain. Kalau tidak Abang bisa tunjukkan, Anda hanya tukang fitnah dan Anda keturunan Dajjal. Langsung saya turunkan. Silakan. Bang Edi Ini kertas sekali, hadis Bang. perbandingannya. Oh Bang. iya, Ini kalau lihat untuk ya. seorang pembohong nggak bisa. Ya, Untuk betul seorang itu. penipu tidak bisa. Ini hadisnya bukan hanya satu ya, tapi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada Untuk- 5 nomor hadis membahas satu topik ini. Bang Arul, apa yang harus diperjuangkan dari seorang penipu? Arul. Ya kak, itu bukan nipu bang. Iya, nipu makanya tuh kan kayak saya mana, Bang? bilang. Ada yang dibohongi kan. Saya kan Yang bilang nipu itu, Bang. kalau dia tidak bisa menunjukkan data, berarti dia akan seorang penipu. Nah, dia lagi Google itu. Oke, nanti kalau selesai Google, kalau udah dapat lagi baru balik lagi ke sini. Jangan di sini Google-nya. Buang-buang waktu kita nggak punya waktu seharian. Gimana Arul? Tadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak mau menyekolahkan anakmu ketika di situ gurunya kamu ketahui menggauli anak berumur 9 tahun. Pertanyaan saya gini, kenapa tadi kamu punya pikiran seperti itu? Karena itu mulia atau buruk di mata kamu? Halo? Iya bang. Karena di dalam pikiranmu karena itu nilai positif atau nilai buruk di matamu? Ya sebagai manusia jelek bang. Sebagai jelek. Kalau itu dilakukan Muhammad, apakah kamu masih Turunin aku aja, menggunakan Bang. standar yang sama? Bang Edi turunin aku salah kepencet tadi. Itu kan lain bang. Mendengar kami duduk pasti mendengar. Gimana bang? Abang bilang Nabi Muhammad itu menikahi anak usia Bukan 6 saya tahun. yang bilang bang, fitnah bang kalau bilang saya yang bilang. Yang bilang itu kitab sohih, kitab hadis-hadis sohih. Kok jadi saya yang abang bilang? Aduh. Bang Edi, bentar. Nanti kalau aku bilang menolak itu nggak benar, nanti Bang Edi nggak yakin sama aku. Terus Itu gimana? itu masih ada kelanjutan. Maksudku Hadis gini lainnya. bang,
pil pahit, ya. Pil itu pahit tapi bisa menyembuhkan. Kejujuran itu pahit, Bang. Tapi dampaknya itu akan membawa kepada yang lebih baik. Gitu, Bang. Nah, makanya saya tanya sama Abang. Ketika Anda mengatakan kepada seorang kepala sekolah itu perbuatan yang tidak baik, kenapa sekarang Abang bingung ketika itu dilakukan oleh Muhammad? Karena gini, Bang, perbuatan yang Anda nilai buruk ketika dilakukan oleh si A, si B, si C, maka itu tetap sama. Bagaimana mungkin perbuatan buruk ketika dilakukan oleh A itu buruk, tapi kalau B yang melakukan tidak buruk? Ini kan menurut saya standar ganda. Ya kan? Abang bilang tadi kepala sekolah apabila melakukan kesalahan itu menurut aku kayak mana? Itu. Kata Bang buruk tadi kan? Ya kata aku buruk. Oke, kalau Muhammad yang melakukan? Sebentar, kalau Muhammad yang melakukan nggak buruk? Abang kan nggak tahu kisahnya. Iya, makanya jelaskan gitu loh. Saya kan bertanya, Bang. Itu anak usia 6 tahun itu kan dia bukan menggauli, Bang. Oke, mungkin Bang Erben bisa tampilkan lagi, Bang Erben. Boleh banget. Ini kalau diminta datanya itu kita paling boleh, bro. Paling senang kita kalau datanya ada. Karena Aku kita di luar jujur. pula yang mau buka data nggak bisa juga. Iya ini silakan bro dibaca. Masalahnya kan Arga tadi suruh baca nggak mau. Makanya begini, membaca itu dulu kita zaman SD ya, budayakan membaca supaya apa? Supaya kita nyantol di kepala kita. Gitu loh. Silakan dibaca, Bang. Baca Bersuara, Bang. dong. Keluarkan suara, Bang. Iya, Bang. Abang bilang menggauli. Berarti definisi Abang menggauli itu meniduri gitu. Enggak juga lah, Bang. Singkat kaya. Jadi kalau Arul menggauli istrinya, berarti maksudnya berenang gitu, Bang? Bukan berarti bersetubuh juga, bisa bercerita juga, bisa ngomong juga. Kan bisa juga, Bang. Jadi Coba buka KBBI, Bang Erben. Menggauli itu apa, Bang Erben? terlalu singkat itu, Bang. Kayaknya Bang Arul ini seperti mengingkari kenyataan gitu loh. Enggak lah, Bang Edi. Jangan gitu, Bang Edi. Sekali Bang Edi ngomong itu. Ini menggauli berdasarkan KBBI. Apa itu menggauli, Bang? Menggauli itu artinya mencampuri, menyetubuhi. Itu artinya. Berarti menyetubuhi itu harus meniduri gitu, Bang, itu. Iya, menyiduri masa. Aduh, ini Arul nih gimana sih ini orang ini? Ada itu. Berarti kita menyetubuhi. Enggak, sebentar. Gitu. Aku tanya dulu kau. Kau hidup di Indonesia udah berapa lama? Jangan-jangan kau orang kau? Ya, itu Bang Edi ngomongnya. Enggak, aku curiga kau jangan-jangan dari datang dari entah kau jangan-jangan dari Yaman atau gimana kan? Ini ya. Udah lama di Indonesia, Bang Arul? Menggauli itu sama Aku udah dengan dari kecil di menyetubuhi, Indonesia, Bang. menyuduri. Kalau udah dari Indonesia masa Abang nggak tahu menggauli itu apa? Iya, Abang bilang kami sama lah aku menuduh orang. Kau mencuri, bukan berarti kau mencuri kan? Pastilah kata mencuri itu. Mencuri bukan berarti kau maksudnya tidak. gimana ini orang? Nggak salah, Bang, nggak salah. Sega, Bang. Sega. Ya, Gimana Arul? Kalau nggak mampu biar jangan dipaksakan gitu loh. Kita pun nggak enak kan sama teman-teman tuh banyak yang kritik, Bang. Kalau orang awam janganlah Bang paksa-paksa. Nggak baik. Awam, Bang. Aku paham kata ayat Abang itu, tapi Ya kan udah, masih kalau ayat gitu lainnya untuk menyangkahnya itu. Ya setahu Oke. aku itu, Bang, Abang bilang menggauli. Menggauli itu bukan berarti meniduri. Aku bilang, Abang buka KBBI, mensetubuhi gitu, Bang. Mensetubuhi itu apa, Bang? Berarti meniduri, Bang, aku bilang. Mensetubuhi itu apa? Ya, mensetubuhi itu harus tidur gitu, Bang, bilang itu. Bang, mensetubuhi itu maksudnya berhubungan seksual, Bang. Kata Abang, kata aku enggak. Terus apa, Bang, menggauli? Itu Bang kan? Karena logika tuh sampai ke sana. Batu dulu. Coba lah aku naikkanlah satu musim lagi lah biar nggak dibilang kita nanti ini.
Bentar, siapa tahu bisa untuk membantunya dia lah. Kacau sudah. Bayu Susandra Muslim Bang. Muslim Bang. Sudah menyimak tadi Bang? Udah sedikit Bang. Oke, menggauli itu apa Bang? Menggauli istri itu apa? Enggak, tadi yang tertariknya yang kepala sekolah itu Bang. Oh gimana? Coba ulangi lagi tadi Bang. Silakan Bang Erben. Tadi Bang Erben yang bawa isunya. Bang Erben, Bang Erben. Jadi Ya. gini, kalau ada kepala sekolah, dia mengangkat anak 6 tahun jadi istrinya dan digauli usia 9 tahun. Maukah engkau menyekolahkan anakmu perempuan di sekolah itu? Jangankan anakmu apapun. Tidak mau ya, betul. Tidak mau. Bapak Muslim? Muslim Pak. Oke. Terus bagaimana tanggapan Bapak dengan hadis ini Pak? Nah ini Pak, saya hanya bertanya tanggapan Bapak bagaimana. Iya. Bapak baca dulu Pak ya. Bapak baca dulu. Gini baru dulu. Bapak Bang tanggapi, RBN. baca dulu. Bang RBN gini dulu Bang. Ini Iya. kita punya perumpamaan juga nih. Jawab ya. Ini kita tidak bicara perumpamaan. Ini Tadi kan benar-benar kepala real. sekolah itu perumpamaan. Iya, itu kan perumpamaan. Sekarang Terus saya mau bagaimana? kasih perumpamaan juga, gimana bisa? Iya, Bu, jangan. Kan baru selesai dulu ini. Nanti Nggak kau bisa. buat Nggak bisa perumpamaan. gitu. Waduh. Ini sekarang baca dulu ini gimana tanggapanmu kalau ini. Kalau kepala Sulit, sekolah saudara. tadi kau nggak mau. Tapi kalau Sulit, dengan saudara. data ini gimana, Bro? Enggak, maksudnya perumpamaan tadi kita punya juga Iya, perumpamaan. kita Bang. bukan bahas perumpamaan itu. Perumpamaan itu kan saya juga nggak mau sekolahkan anakku di situ. Kau juga Iya, sama. betul. Sekarang kita buat Jadi gini Bang, ada paralelism seorang pertanyaan. anak, Coba. ada seorang anak gadis perempuan ya kan, dia hamil ya kan, tanpa seorang laki-laki. Tanggapan Abang gimana Bang? Loh, di dalam Quran pun ada seorang anak gadis yang Iya. hamil tanpa Tanggapan seorang Abang gimana laki-laki. tuh? Justru anaknya itu disebut terkemuka di dunia di akhirat, namanya Isa. Isa kan? Satu-satunya yang terkemuka di dunia di akhirat hanya Nabi Isa. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak pernah disebutkan terkemuka di dunia di akhirat. Betul Bang, itu atas Ya kehendak udah. siapa tuh Bang? Ya Atas udah, kehendak siapa selesai kan tuh? saya sudah jawab toh. Atas kehendak siapa itu tuh? Loh, atas kehendak Allah yang di surga. Ya, itu pun yang tadi itu Udah, Bang, sekarang kau kehendak jawab Allah ini juga. jangan lari. Udah saya jawab. Enggak apa-apa. jangan lari. Oke, jadi menurut Itu Bang kehendak Bayu, Allah juga tuh Bang. oke, menurut Bang Bayu, Muhammad menikahi anak di bawah umur itu atas kehendak Allah. Iya, betul Di sekali, mana Bang. ayatnya? Ada Bang. Makanya Abang Jangan harus ada. share. Kalau kau mau bilang sharing, ada ya, tapi tidak Abang ada. kalau mau sharing Oke, sama- sebentar. sama Bayu, ahlinya. sebentar, pelan-pelan Kalau Bayu gini. misalkan Abang mau belajar Bayu, gitu kan. pelan-pelan Bayu. Bayu saya udah dengar. Ya, oke. Kamu Oke, bilang siap. bahwasanya itu kehendak Allah, betul? Betul Ah, Bang. terus ada ayatnya kau bilang kan? Ada Bang, share aja di Google Oke. Bang. Saya kan emang bukan pakarnya. kan. Oh, berarti kau pendusta. Pendusta tempatnya di luar. Kalau pendusta ya di luar aja tempatnya. Ya silakan sandaran hati. Sudah menyimak ya? Sandaran hati sudah menyimak? Ya sudah. Ya silakan. Itu saya menarik tadi yang itu dilihatkan sama RB. Iya gimana? Yang Aisyah dinikahi usia 6 tahun guys. Iya, dan digauli pada waktu berumur 9 tahun. Ya gimana Bukan sandaran hanya hati? riwayat itu yang meriwayatkan bang. Bukan Gimana? hanya riwayat itu yang meriwayatkan. Tolong cari riwayat lainnya juga. Jangan cuma itu yang dilihat. Oh itu tugas Anda. Artinya gini, Anda berusaha semaksimal itu mungkin tugas untuk menafikan hadis itu ya? Iya. Apakah Anda berusaha semaksimal mungkin untuk menafikan hadis itu? Bukan menafikan bang, intinya membenarkan. Karena ada Oke, riwayat baik. lain. Itu bukan hadis Kalau loh, sudah Bang. membenarkan, Itu- artinya
Kalau sudah membenarkan artinya case closed ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan. Itu bukan hadis, Bang. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Coba Bang Erwin ditampilkan lagi Bang Erwin. Ya, Mohon maaf ya Bang Erwin. Itu riwayat. Jadi riwayat itu bukan hadis itu. Wah, Bukan, Mas. Riwayat udah itu baling yang kita. menceritakan. Udah baling helikopter, Bah. Helikopter udah baling ini, Bah. Miring ke kiri, Bah. Oh, jangan. Jangan dulu gitu, Pak. Istilahnya kita di sini kan diskusi, katanya diskusi nyantai. Jangan ada bully-bulian. Ini. Saya buka bro ya, perhatikan bro. Di dalam laptop saya ini ada beberapa hadis yang tertera ya. Ini lihat hadisnya. Makasih Bang, benar aja. Oke ya, ada Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, ada Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Darimi, Sunan Ahmad, Darul Qutni, Malik, Huzaimah, Ibnu Hibban, Mustardak, dan Musnad Syafi'i. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 hadis. Yang kita baca tadi hadis Sahih Bukhari. Ini bunyinya bro. Coba kau baca. Ini Sahih Bukhari. Gurunya para hadis inilah Sahih Bukhari. Jadi udah sahih semua ini. Coba kau baca dulu dong. Kita hanya konfirmasi bagaimana tanggapanmu. Kalau kau katakan itu perintah Allah, di mana diperintahkan? Kalau kau katakan itu mulia, selesai. Ya mulia kayak gini samamu. Kita nggak protes. Cuman ya kita ajak aja kau berpikir bagaimana. Apakah ini memang perilaku yang sangat mulia? Kalau iya, ya kita bertanya kenapa tidak menjadi pedoman Islam se-Indonesia? Ya kan? Harusnya yang mulia harus menjadi pedoman. Begini, karena Kau baca dulu dong. itu perlu dikaji lagi, Bang. Iya, udah dikaji ini nih. Ijma ulama ini ya ini. Ijma ulama mengatakan ini sahih. Jadi kalau kamu kelasnya belum ulama, nggak usah nentang-nentang ini. Ijma ulama mengatakan ini sahih. Ya silakan bro. Di Ibnu Katsir pun sahih loh, Bang. Ya udah, kalau di Ibnu Katsir sahih, di sini sahih apalagi? Di Ibnu Katsir pun sahih juga. Iya. Ya, kita nggak tanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu tafsir. Ibnu Katsir bukan hadis. Ibnu Katsir bukan hadis. Ibnu Katsir itu tafsir. Kan kitabmu itu kan apa? Al-Quran, baru tafsir, kemudian hadis. 3 serangkai, nggak bisa dipisah itu. Tidak ada di Quran, ada di tafsir, ada di hadis. Jadi intinya gini Bang, sandaran hati. Kalau itu benar, berarti menurutmu Muhammad melakukan hal yang buruk nggak menurutmu? Kalau menurut Anda itu perintah Allah? Di mana perintah Allahnya di mana? Ya, di mana Allah perintahkan Nabi itu untuk begitu? Saya tidak bisa tunjukkan itu, Bang. Dia perintah, tapi itu ada. Makanya gini, kalau tidak mampu tunjukkan, gini Bang. Kami meyakini itu ada. Gini Bang, kalau tidak mampu tunjukkan gini, main ke komalnya Zuma, main ke komalnya Rifa, main ke komal-komal Islam, tolong gini, Bang. Tolong dulu hadapi Edis TV itu Bang, karena saya terus terang saya sudah bingung dibuatnya Bang gitu. Nanti Abang mampir ke sana, sampaikan begitu ya. Oke? Oke Bang? Oke? Ngapain mampir ke tempatnya orang? Ngapain mampir ke tempatnya orang? Tapi Abang nggak bisa jawab. Begitu sulit untuk jujur, karena jujur itu pahit. Oke lah, Bang, Edis. gini ya. Gak pahit, Benis. Gak pahit. Manis ini. Permasalahannya kalau kita membahas tentang agama itu tidak semudah apa yang kita lihat. Kita hanya bisa melihat saja di situ, kita lihat saja. Ya. Tapi sebenarnya Jangan hanya dilihat bro, dibaca, dipahami, dianalisa, dipertimbangkan. Kalau hanya dilihat, gimana kau melihat? jadi pertimbangkan Bang. Jadi kita Coba pertimbang. Oke, pertimbanganmu begitu. sekarang. Pertanyaan kami dari tadi. Usia 6 tahun, 9 tahun digauli itu akhlak mulia apa enggak?
Itu belum tentu kebenarannya, Bang. Loh, jangan bilang belum Karena tentu hadis kebenarannya. apa, Datanya udah bicara demikian, bro. Kita hanya bicara yang kok. lain pun, riwayat-riwayat yang lain pun juga Ya ada coba yang tidak bro. membenarkan itu. Ya coba kamu, kalau itu akhlak mulia, ya pertanyaan kita, kenapa tidak menjadi pedoman hidup umat manusia sepanjang masa? Ya nggak bisa lah bang. Abang Tidak, sama aku kalau nggak masalah boleh. kalau masalah riwayat Iya. itu kan Kan karena mulia dia tuh tuh. nggak ngikutnya ajaran Yesus. Nggak Loh, nggak ngikut saya abang. kalau ajaran Yesus ya saya ikut bro. Mana ada abang ikut. Oke, nanti kalau saya katakan Yesus mengajarkan satu laki-laki dewasa dengan satu wanita dewasa tidak boleh cerai. Di Saya, mana istri dia saya satu ngomong? seumur Nggak hidup. ada, nggak Iya, ada saya itu. nggak cerai. Makanya abang ngomong dia harus kayak gitu, nggak ada itu. Nggak akan ada itu bang. Sekarang saya mau tanya nih sama abang nih, bukannya memojokkan juga bang, enggak? Betul abang Tempat nih, suci abang kayaknya di mana? mancing-mancing memojokkan juga. Kenapa bro? Tempat suci abang RBN ini di mana? Tempat suci bagi kami itu adalah dimanapun kami berada, kami harus tetap hidup di dalam Tuhan. Nggak ada. Karena Abang yang tuh nggak suci ada. itu, dengar dulu, aku mau jawab. Karena yang suci itu adalah hidup yang dibaharui oleh Tuhan kami, bukan tempat. Tempat itu buatan manusia. Iya, yang suci itu adalah hidup kita yang dibaharui oleh Roh Kudus, hidup kita yang dipimpin oleh firman Allah, hidup kita yang mengarah selaras dengan Yesus. Itulah tempat yang suci. Biar kau di tempat suci, tapi kalau di sana kau berzina, apa gunanya? Iya. Ya, saya sepakat sama abang. Ya jangan bilang kau sepakat denganku. Tempat sucimu itu dengarkan. Kalau gue tanya, Ya. kenapa di tempat sucimu itu? Dengar dulu. Aku mau tanya. Oh bang. Saya Bang tahu BM. bahwa tempat suci orang Bang Muslim BM. itu adalah Bentar, Bang BM. Mekah. Aku tanya bang BM. Di dalam Mekah itu, di dalam Mekah di Ka'bah itu ada batu hitam. Pertanyaan saya gini, batu hitam itu di dalam hadis dikatakan dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Tetapi baginda Muhammad, Nabi Islam, justru ada 2 ayat di dalam Quran diperintahkan untuk memohon ampun atas dosa-dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Kenapa basuh bisa menghapus dosa, sedangkan baginda Nabi justru disuruh mohon ampun atas dosanya? Coba dijawab. Kenapa itu? Kita maksud abang, kita Jawab dong. untuk dosa-dosa kita di tempat suci Ka'bah yang abang maksud. Iya. Apakah orang Coba, kita diharuskan meminta kenapa batu hitam itu menghapus dosa sehabis-habisnya kalau dicium? Sedangkan baginda Nabi Muhammad di dalam 2 ayat Quran justru diperintahkan untuk mohon ampun atas dosa-dosanya. Kenapa bro? Kita bertanya aja. Coba diterangkan itu kenapa bisa begitu pak? Kita bertanya aja. Jawabanmu ada data, kita terima, kita hargai. Kalau tidak ada data, ya apa boleh buat pak? Kenapa pak? Lari dia. Kemana Harun? lah saya? Iya bang. Bisa kau jawab pertanyaan saya? Apa masalah batu hitam? Kenapa di dalam hadis batu hitam itu dapat mencium itu menghapus dosa sehabis-habisnya? Sedangkan di dalam Quran, Nabi Anda yang sangat mulia bagi Anda itu Iya. justru diperintahkan untuk mohon ampun atas dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Apakah batu lebih hebat dari Nabi Anda? Batu hitam yang abang bilang itu kan bukan berarti menghapuskan dosa bang. Di mana Loh, abang? ayatnya, oke, berarti kamu belum pernah baca di hadisnya Ya, ya hadis kan? abang itu bilang penghapus dosa batu hitam. Kayak mana itu bang? Aku baru dengar juga. nih, Bang. Tenang, kalau kamu belum pernah Iya. dapat, kita Iya. baca. Musnad Ahmad 5364.
Abang tampilkan Ada aja. ayatnya. Enggak apa Bang ayatnya. Buka juga ayatnya. Musnad Ahmad 5364. Ini. Surat apa itu, Saya Bang? tunjukkan ya. Dalam Al-Quran dalam hadis, Bang? Ya hadis lah, bro. Oh, hadis. Ini sohe. Sanadnya Hasan. Ini, baca. Oh, berarti belum pasti itu, Bang. Mana belum pasti? Coba baca dulu dong. Ayo. Apa bacanya, Bang? Ya ini Abang bacanya bahasa Indonesia. Abang main hadis terus lah. Kenapa nggak main Al-Quran aja langsung? Nanti saya tanya Quran. Ya. Ini dulu. Silakan baca. Muhammad telah menceritakan kepada kami Bacamu bersuara dong, bro. Nggak, aku rabun nggak nampak, Bang. Kecil kali. Macam mana aku membaca, Bang? Orang aku jauh nggak nampak nih, Bang. Dekat kali sakit lah mata aku, Bang. Abang aja lah baca biar aku dengarnya. Nggak nampak aku, Bang. Kamu itu bukan hanya buta huruf, rupanya buta mata juga kau. Abang membahas Musnad Ahmad 5364 telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami, Ma'amar dan seterusnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Sedangkan baginda Nabi justru disuruh mohon ampun atas dosa-dosanya. Kenapa dan mengapa? Monggo. Oh, jadi intinya kata Abang di hadis ini mencium batu itu dosa habis gitu. Ya baca dulu biar enak diskusinya. Aku nggak nafsirkan, aku hanya baca aja dan aku bertanya. Apapun jawabanmu terserah kau. Pertanyaan kalau menurut aku ini pertanyaan Abang ini pasti ke sana larinya, berarti batu hitam itu ngapus dosa, Abang bilang kan? Iya kan? Kau baca dulu dong, biar enak kita diskusi. Udah aku dengar Abang baca tadi. Bukan, kalau kau nggak mau baca turunkan aja bro di sini orang. Nggak mau dia baca. Apa kau bisa baca harus dicekik dulu? Nggak nampak mataku, Bang. Macam mana orang Abang suruh baca, Abang paksa mataku nggak nampak? Berapa sih usiamu? Usiamu berapa? 55. Nah, pakai kacamata kau dulu Kacamatanya Abang tanya ke aku. Orang aku di luar ini, kacamata apa yang ada sama aku di luar ini? Abang suruh kacamata, Abang nggak pakai kacamata dulu. Bang Toib, boleh dijawab Ya. bro pertanyaannya tadi? apa Mas Bro? Pertanyaannya gini bro. Dikatakan dalam hadismu itu kan mencium rukun Yamani dan rukun Aswad Itu kan ya menghapus baik Bang. dosa Saya sudah baca tadi sehabis-habisnya. Bang. Saya baca tadi Sedangkan Bang. baginda Nabi Muhammad, Nabi kalian, justru diperintahkan untuk mohon ampun atas dosa-dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Ya. Kenapa Nabi justru mohon ampun dosa, sedangkan batu Hajar Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya? Kenapa bang? Jadi saya ini kan sebenarnya pemahaman saya dalam agama juga minim sebenarnya Bang. Cuma saya mau jawab sesuai dengan kemampuan saya. Ada datanya bro? Ada data dong. Iya ada. Jadi dalam hadis dikatakan begini, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Ada juga hadis yang mengatakan man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Hadis mana yang kau baca itu bro? Coba sebutkan. Ya hadis lah, dicarilah hadisnya. Tidak perlu nampakkan, yang penting kau sudah dengar. Jadi kata Nabi, itu kan sunnah saudara.
mencium hajar Bro aswad Edis dia itu. ini asal ngomong aja bro, nggak ada datanya. Dengar, Kasih bukan. data dong bro. Kenapa kamu itu nggak percaya sebagai umat beragama? Jadi saya mau jelaskan. Di sini bukan ruang ngerumpi. Di sini ruang baca data. Narasimu dari mana? Itu sudah dalil, bukan itu sudah dalilnya itu, saudaraku. Saya mau jelaskan, tapi jangan dipotong-potong. Oke? Data. Tunjukkan dong data. Udah, itu sudah datanya, itu sudah dalilnya. Mau tak bacakan lagi kah? Mau tak bacakan lagi? Mau tak bacakan lagi kah? Bacakan dalilnya? dulu hadis apa, nomor berapa, Ya, saya sudah. buka. Ya, itu kan sudah dalilnya, saudaraku. Man ahya sunnati faqad habani wa man Iya, di mana tertulis itu? Opung, tante, tulang, damburu. Kuluk-kuluk. Kamu nggak bisa ini karena kamu ini mau ditunjukkan dalilnya pun juga kamu ngeyel nan. Loh, ini saya buka hadis, saya buka Quran. Kalau kau sebutkan, saya buka. Tapi kalau kau nggak sebutkan, artinya kau pembohong. Jangan bilang pembohong, Pak. Kau jangan begitu. Kita kan diskusi baik-baik toh. Itu bukan. Justru karena baik-baik lah, makanya saya minta data. Karena kita di sini bukan adu bibir. Kalau misalnya tapi bibir yang berbasis data. Gimana sih lo bro? Baik, kalau datanya ada, apa sampean mau mengimani? Apa sampean mau yakini? Ya saya akan yakini data itu. Toh itu datamu. Ayo. Aduh. Ayo, mana? Tunggu. Di sini enggak ada. Ada di hadis ini tuh, sebentar dulu. Iya, hadis mana? Hadis mana? Sebentar dulu. Itu yang jelas itu bunyinya hadis seperti itu. Jadi batu itu bukan mencium hajar aswad, itu bukan satu kewajiban. Tidak dicium pun tidak apa-apa. Sebentar, saya mau carikan bukunya karena itu saya hafal tapi saya lupa nomor hadis nomor berapa itu. Gimana itu ya? Masya Allah. Sebentar dulu bang ya, sabar. Karena kamu tidak percaya, maka kita carikan bukunya. Sebentar dulu, mana ini? Sebentar. Oke. Silakan. Jadi yang jelas itu bang, ada yang bisa teman-teman buka kah? Ya sebutkan hadis berapa? Sebentar dulu. Hadis di Google aja itu, di Google aja, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya fil jannah. Sebentar, saya carikan dulu. Cari. Saya carikan dulu sebentar. Mana HP-nya? Tahu. Oh. Ya carilah Google, nggak apa-apa bro. Teman-teman disaksikan ya, dia sedang mencari di Google teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Google Salam itu digunakan, itu bagus. Bukan, ini ada buku saya. Cuma buku saya lupa taruhnya di mana. Ada di situ bang. Iya, jadi nggak apa-apa, dicari aja bro. Kita tunggu kok, kita orangnya baik. Semua abang sampaikan itu semua terbantahkan bang. Semua ada dalilnya dalam Islam itu. Nah, insya Allah Islam itu tidak menyesatkan, saudaraku. Nanti bisa saya tunjukkan samamu lagi bahwa batu itu nanti akan bersaksi di akhir zaman. Ya aku tahu, bahkan HP ini pun akan bersaksi bahwa malam ini kita bicara di akhirat kelak. Nah, seperti itu. Kita bicarakan batu, bukan HP. HP buatan kafir, bukan buatan. Kau jangan lari-lari dong, bro. Bukan lari-lari, bro. Jadi semua yang kita silakan dalam perkara batu agama hapus dosa sehabis-habisnya. Agama itu semua akan menjadi saksi di akhirat kelak begitu. Bahkan HP abang bertanya, kau jangan narasi lari-lari kau. Yang suruh kau cari dulu hadisnya. Lah itu sudah kau narasi lari-lari, kau tanggung jawab dulu hadisnya di mana seperti yang kau sebutkan tadi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ya. Aduh, kau ngomong apa aja nggak ngerti aku. Kau sebutkan dulu hadis ini, nomor ini, kita bacakan, kan enak bro. Itu sudah hadisnya bro. Sebentar dulu, aku cari buku dulu. Karena oke teman-teman, jangan lupa tap like ya. Tembuskan 1 juta.
Ya, yang kencang tap-tapnya. Hadis apa nomor berapa? Kan enak, bro. Oke, silakan. Tutup pintunya, Le. Tutup pintunya, nak. Nggak usah ke sini, nggak usah ke sini. Jangan-jangan hadisnya udah habis itu katanya. Artinya Siapa yang karanganmu bilang? itu habis. Oh, enggak lah. Hadis Ya itu udah nggak sebutkan ada. aja di mana hadis yang kau sebutkan itu. Arterakadakadakadara nggak ngerti aku apa yang kau bilang tadi. Kamu tahu artinya, kah? Enggak ngerti aku orang bisa bahasa Indonesia, bahasa Batak. Baik. Kau pakai bahasa Arab nggak ngerti lah. Makanya saya Jadi, tanya di mana sebelumnya hadisnya saya mau biar aku buka. sampaikan, sebentar dulu. Sebelumnya saya sampaikan bahwa itu. Oke, kau diam dulu dong. Apa? Sampai kau dapat hadisnya. Bro Edis, di mute dulu dia itu sampai dapat di hadisnya itu. Silakan Bro Edis dulu tangani. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.